nadirin, warnanya harus kuning mengkilat. Yang kalau orang lihat itu senang. Dan belum tentu ada orang senang. Ini harus senang kalau orang-orang melihat. Susah juga kan? Ya. Awanun baina dzalik. Harus gak boleh tua, gak boleh muda. La dalulun fihi wala, dan tidak juga pernah dipekerjakan, artinya tidak pernah dijadikan untuk membajak sawah dan kebun. Pokoknya sulit. Makanya Allah mengatakan hampir-hampir mereka tidak mendapatkan sapi itu. Bukan tidak ada sapinya, ada sapinya. Tetapi mereka tidak sanggup menebusnya. Karena Allah takdirkan sapi itu yang punya anak yatim. Kemudian karena itu satu-satunya warisan dari orang tuanya, anak yatim yang saleh, dari keluarga yang saleh. Maka malaikat menjelma manusia, ngomong sama anak yatim itu, nak, nanti sebentar lagi ada orang yang akan menawar sapimu. Jangan kau kasih, kecuali kau jual dengan seberat emas, seberat sapimu. Gimana enggak coba? Kumpulkan emas seberat sapi itu gimana itu? Ya. Akhirnya kemudian karena memang itulah syaratnya gitu kan, harus membeli sapi dengan seberat emas sebesar sapi, ya terpaksa orang-orang mengumpulkan apa yang diminta anak itu. Kaya anak ini kan gitu. Seperti itu ta'anutnya orang-orang Bani Israel. Jadi memang, orang Bani Israel ini keras kepala. Jadi antum jangan kayak Bani Israel, keras kepala. Bahkan setelah kejadian ini betul-betul mendapatkan sapi, kemudian dipukulkan kepada orang mati dan hidup lagi, kemudian menyebut siapa pembunuhnya. Bukannya mereka bertobat dengan melihat mukjizat ini, bahkan summa qasat qulubuhum, malah keras hatinya, ikhwan. Makin keras. Bahkan Allah mempermisalkan, kalau hati ini keras, batu loh, kalau terkena tetesan air bisa bolong. Tapi hatinya Bani Israel lebih keras daripada batu. Bayangkan. Itu Bani Israel. Seperti itulah orang-orang Yahudi. Akhirnya ikhwatu fiddin, setelah kemudian mereka pun berjalan jauh meninggalkan Mesir gitu. Ada sebuah kejadian. Mereka tersesat. Mereka tersesat dan tidak bisa masuk dan meneruskan perjalanan. Karena ada satu wasiat Nabi Yusuf yang belum pernah mereka tunaikan. Di mana Nabi Yusuf itu berwasiat agar jasadnya dipindah dari Mesir dan dikubur di Palestina. Dan ketika itu tidak ada yang tahu di mana letak kuburan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam kecuali seorang nenek tua. Dan ini teringat dengan kisah Rasul ketika pulang dari peperangan. Ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kehabisan bekal, kemudian singgah di salah satu perkampungan di perbatasan Madinah, perkampungan orang-orang Yahudi yang terusir dari Madinah karena berkhianat. Rupanya Rasul dijamu oleh seorang nenek Yahudi. Karena sudah kehabisan bekal, maka Rasul pun mampir dan diberikan jamuan yang luar biasa. Nabi itu tidak pernah melupakan kebaikan orang, walaupun yang berbuat baik itu orang kafir. Karena balasan yang baik itu harus kebaikan, ikhwan. Orang kalau sudah berbuat baik kepada antum, telah memberikan jasa kepada antum, apakah berupa ilmu, berupa pendidikan, harusnya dibalas dengan kebaikan, bukan malah dizalimi orang tersebut. Lah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak seperti itu. Walaupun yang berbuat baik orang kafir, dia akan berusaha untuk berbuat baik kepada orang yang telah berbuat baik kepada dia. Jadi dia ngomong sama nenek itu, "Nek, kamu sudah berbuat baik kepada saya. Kira-kira apa yang akan kau minta?" Karena Rasul kan baru pulang dari peperangan, banyak membawa harta ghanimah, harta rampasan perangan itu. Kata nenek tersebut, "Karena engkau memintanya, wahai Muhammad, aku ingin seorang pembantu. Berikan untukku pembantu agar aku bisa hidup tenang. Ada yang ngurus pembantuku." Maksudnya budak untuk membantu dirinya di rumahnya. Kata Rasul, "Baik, saya akan kasih. Apalagi, Nek?" Kata nenek tersebut, "Aku ingin seekor unta. Agar kalau kemana-mana aku tidak jalan kaki. Aku kan punya kendaraan. Dan unta di zaman itu, ikhwan, kendaraan yang mewah.
Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau mempermisalkan sesuatu itu pasti dengan unta. Kata Rasul kepada Ali, wahai Ali, kalau lantaran lisanmu ada satu orang dapat hidayah, lebih baik daripada unta merah. Karena unta merah itu kendaraan yang termahal. Sebutkan kendaraan hari ini termahal berapa miliar harganya, triliun begitu kan? Itulah unta merah. Makanya Nabi SAW ketika menikah dengan Khadijah, maharnya itu dengan unta. Ya, bukan dengan sapi, bukan dengan kambing, tapi dengan unta. Dan tidak tanggung-tanggung 20 ekor unta. Itu maharnya Rasul. Dan semuanya betina. Di mana unta betina lebih mahal dibandingkan unta jantan. Anda bisa bayangkan satu unta itu, kalau antum membeli satu buah Avanza itu bisa. Berarti maharnya Rasul itu 20 mobil Avanza. Ya kan? Gak apa-apa Bu, lebih tenang karena apa? Kalau ada masalah dengan suaminya, kemudian terpaksa harus menggugat cerai, kan mudah mengembalikan maharnya kan? Perangkat alat sholat saja ambil. Perangkat alat sholat saja. Tapi kalau antum kasih 2 Avanza saja, bingung tuh istri antum mau gugat cerai itu kan? Ini dikembalikan nih 2 Avanza, dari mana saya akan belikan gitu kan? Mikir dia. Ya. Nabi SAW nih memuliakan perempuan dengan unta. Maka nenek ini mengatakan, aku minta unta. Ya. Kata Rasul, mau apa lagi? Dia mengatakan, berikan kepadaku kalban yahrusu ghanami. Aku pengen anjing, supaya anjing ini bisa menjaga kambing-kambingku. Kemudian minta apa lagi? Disebutkan satu-satu, nggak berhenti-berhenti nenek ini. Ya Allah, coba bayangkan. Ana datang ke rumah antum, kemudian antum kasih makan, kasih minum, oke lah, kenyang, dijamu luar biasa gitu kan. Selepas itu antum ngomong, ya sebagai balasan tolong Ustadz kasih saya Avanza, ya, kasih saya pembantu, kasih saya mesin cuci, apa kan begitu? Masa seperti itu gitu balasannya? Mahal sekali. Maka Nabi mengingatkan kepada nenek itu, heh nenek, ya, apakah engkau lemah untuk menjadi seorang nenek di zaman Bani Israel? Sahabat heran, apa maksudnya? Rasul, apa maksudnya nenek di zaman Bani Israel itu? Kita masuk dalam cerita ini. Jadi ketika Nabi Musa mencari kuburan Nabi Yusuf, tidak ada yang tahu kecuali seorang nenek di zaman Bani Israel. Dia yang tahu di mana letak kuburannya. Maka Musa mengatakan, wahai nenek, tunjukkan kepadaku di mana kuburan Nabi Yusuf. Kami akan bawa jasadnya dan kami kubur di Palestina. Kata nenek tersebut, tunggu dulu, semua ada bayarannya. Gak main tunjuk-tunjuk saja, ada bayarannya. Kata Nabi Musa, apa bayarannya? Sebutkan. Maka nenek ini mengatakan, ya Musa, inni uridul jannah wa inni uridu ma'aka fil jannah. Wahai Musa, aku ingin sorga dan aku ingin bersama kamu di sorga. Subhanallah. Dia tidak ingin dunia. Tapi tentu ini lebih parah dibandingkan nenek di zaman Rasul kan gitu. Di zaman Rasul dunia pengen unta kasih unta. Ini minta sorga lebih tinggi lagi. Masa hanya nunjukkan kuburan Nabi Yusuf minta sorga? Ya Musa diam sajalah. Dia tidak punya sorga, apa yang mau dibuat? Akhirnya Musa diam sampai Allah mengutus Jibril. Kemudian mengatakan, ya Musa, Allah mengabulkan permintaan nenek itu. Baru Musa bersuara, ya kalau begitu engkau akan jadi kawanku di sorga. Sekarang cepat tunjukkan di mana kuburannya. Ya. Akhirnya ditunjukkan kuburannya, dibawalah Nabi Yusuf, jasadnya sampai akhirnya dikuburkan di Palestina. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ketika Nabi Musa alaihi salatu wasalam sudah dekat ke Baitul Maqdis, maksudnya ke daerah Palestina, sudah mendekati daerah Palestina ini.
berada di tengah padang pasir. Karena saya katakan antara Mesir dan Palestina ini terpisah dengan padang pasir yang luas sekali. Jadi Musa ini tersesat akhirnya. Tapi kemudian Nabi Musa mendapatkan jalan setelah membawa jasadnya Nabi Yusuf dan hampir mendekati Palestina. Lah di Palestina itu, di negeri Arya, kan saya katakan dari awal sebelumnya sudah ada manusia di situ. Dari Kanaaniyun, Yaguthiyun, Amuriyun, sudah ada orang-orang di situ. Sudah menguasai Palestina, sehingga Musa tidak mungkin membawa Bani Israel begitu saja, harus berperang dulu dengan penduduk asli di situ. Ya. Maka kemudian Nabi Musa alaihi salatu wassalam meminta kepada Bani Israel untuk siap-siap perang. Kita akan rebut Baitul Maqdis. Siap-siap kalian. Kita akan menyerbu mereka. Maka mereka mengatakan, setelah Nabi Musa menyebutkan wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi dzkuru ni'matallah 'alaikum ij'ala fikum anbiya wa ja'alakum mulukan wa ataakum ma lam yu'ta ahadan minal alamin. Ketika Musa berkata, "Hei kaumku, ingatlah nikmat Allah bagaimana dahulu kalian menjadi budak di Mesir, kemudian diutus kepada kalian nabi, kemudian dijadikan kepada mereka raja yang memimpin kalian." Disebutkan nikmat yang banyak. Kemudian Musa mengatakan, "Ya qaumi dkhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin." Di hadapan kalian ada negeri yang disucikan. Masuklah kalian ke negeri itu, karena negeri itu telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kalian. Jangan mundur sedikit pun. Kalau kalian mundur, kalian akan menjadi orang yang rugi. Kita akan perang. Tapi mereka mengatakan apa? Qalu ya Musa, inna fiha qauman jabbari. Nabi Musa, kamu kan tahu, negeri itu banyak jabbarin, banyak para pemimpin hebat, banyak para pemimpin bengis. Inna lanadkhulaha, kami tidak akan masuk. Hatta yakhruju minha, sampai orang-orang itu keluar. Fa in kharaju minha fa inna dakhilun. Kalau mereka sudah keluar dari negeri itu, kami yang masuk. Oh, lihat. Kata Nabi Musa alaihi salatu wassalam, ada dua orang laki-laki yang diberikan nikmat oleh Allah azza wa jalla. Qala rajulan minal ladina yakhafuna an'amallahu alaihim. Dari orang-orang yang takut kepada Allah, Allah berikan nikmat kecerdasan kepada dua orang itu dan mengatakan, udkhulu alaihimul bab fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Sudah, kalian siap-siap saja. Kita akan masuk ke negeri itu, kalian pasti menang. Dan tambatkan hati kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka mengatakan, qalu ya Musa, inna lan nadkhulaha abadan. Nabi Musa, kami tidak akan masuk selama-lamanya. Madamu fiha, kalau orang-orang itu masih di situ.